Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Treat the worst of times just like a test. Kita lanjutkan lagi alur cerita Solo Ranker. Setelah berhasil mencapai level 100 dan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di kota Crossroad, kota yang dihuni oleh 3 ras berbeda: Elf, Dwarf, dan Gnome. Ketiga ras ini cuek dan memandang rendah setiap manusia ketika pertama kali mereka memasuki kota. Tugas Rokan kali ini adalah bagaimana cara mendapatkan kepercayaan dari ketiga ras tersebut sebelum dia bisa mendapatkan quest utama di kota Crossroad ini. Karena sudah merasa cukup bermain, Rokan logout dari game untuk beristirahat. Di apartemen miliknya, Rokan menyegarkan diri dan coba melihat berita yang ada di internet. Dari sekian banyak berita, ada satu yang menarik perhatian Rokan. Kemunculan player level 99 pertama di dunia. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa player ini bisa menjadi orang pertama yang mencapai level 99? Bukankah Rokan sekarang sudah berlevel 100, yang berarti Rokan seharusnya menjadi orang pertama yang melewati level 99? Jawabannya adalah karena Rokan tidak mempublikasikan pencapaiannya pada media. Orang pertama yang mendapatkan titel, orang pertama yang memasuki kota ketiga, dan lain-lain. Semua pencapaian itu Rokan simpan untuk dirinya sendiri dan memang sengaja tidak dia beritahukan pada orang-orang. Jadi media taunya bukan Rokan, tapi orang inilah yang pertama mencapai level 99 di antara semua player The Lord. Kembali ke berita yang sedang viral. Dalam wawancara tersebut, player ini tidak ingin menyebutkan namanya dan tetap ingin merahasiakan identitasnya. Ada banyak pertanyaan yang ditanyakan si reporter, tapi yang paling membuat Rokan bersemangat adalah saat player level 99 ini berkata, begitu dia mencapai level 100, dia akan segera berangkat ke kota ketiga dan membuat sebuah guild di sana. Dan nama guild yang akan dia buat adalah Ragnarok. Sebagaimana kita semua tahu, guild Ragnarok, guild yang menghancurkan Rokan di masa lalu, mencuri equipmentnya, guild yang meranggotakan dewa-dewi Yunani, dan yang terpenting, orang yang akan menjadi pemimpin dari guild Ragnarok itu adalah Odin. Orang yang mencuri posisi Rokan sebagai top ranker peringkat 1 dunia. Hahaha. Akhirnya kau muncul juga, dasar bajingan tengik, kata Rokan. Setelah selesai beristirahat, Rokan kembali login dan berlatih dengan orang-orangan sawah yang sudah dia pasangi foto wajah Odin. Begitu selesai berlatih, Rokan melakukan combination skill, menggabungkan beberapa skill menjadi satu. Skill Force dan War Cry digabungkan dan menciptakan satu skill baru, Cry of Madness. Jika berhadapan dengan musuh yang levelnya lebih rendah, stat mereka akan menurun dan terkena efek stun selama beberapa detik. Jika skill ini digunakan bersamaan dengan skill Berserk, efeknya akan meningkat
1,5 kali lebih kuat. Normalnya, setiap player yang mencapai level 100 hanya bisa mengkombinasikan dan menciptakan 3 skill baru. Tapi berbeda dengan Rokan. Dia sendiri baru menyadari jika sistem memberinya 4 slot skill kombinasi yang bisa dibuat. Satu slot yang dia dapat adalah hadiah karena Rokan mendapat titel sebagai player pertama yang mencapai level 100 dan melakukan pemilihan job ketiga. Rokan lanjut menggabungkan 3 skill lainnya. Jadi totalnya ada 4 skill kombinasi yang bisa dibuat Rokan. Di kota ini ada satu quest utama yang diincar Rokan. Tapi untuk bisa mendapatkan quest ini, Rokan harus berusaha mendapat kepercayaan 3 ras lain dengan menyelesaikan quest-quest kecil dulu. Singkat cerita, dengan merendahkan diri, Rokan pergi ke markas Dwarf, memohon dan meminta tolong agar mereka memberinya quest yang bisa dia lakukan. Dengan nada bicara yang merendahkan, Dwarf ini kemudian memberikan Rokan satu quest, mengumpulkan 50 batu mineral yang ada di dalam tambang tua. Tapi tidak semudah kedengarannya karena di sana ada sekelompok kobold yang menguasai tambang tersebut. Biasanya, player yang mendapat quest ini akan mempelajari skill menambang atau mining. Namun, berbeda dengan player lain, Rokan berpikir untuk apa membuang-buang waktu dengan berlatih menambang jika dia bisa mencuri batu mineral yang sudah dikumpulkan para kobold untuknya. Singkat cerita, sampailah Rokan di depan pintu masuk tambang. Di saat para kobold sedang sibuk menambang, Rokan menerjang masuk memberikan serangan kejutan pada mereka. "Serahkan semua batu mineral yang sudah kalian kumpulkan padaku," teriak Rokan. Dengan skill yang baru dia dapatkan, Rokan meladeni para kobold di dalam tambang. Rokan meningkatkan daya serang senjatanya dengan memasukkan energi mana, mendekati kobold dengan skill dash, dan mengeksekusi 3 kobold sekaligus dengan skill twice attack. Kobold lain yang ada di sana melihat kesempatan dan mencoba menyerang Rokan. Tapi dengan skill guard, Rokan menciptakan sebuah barrier yang akan melindunginya dari semua serangan yang datang ke arahnya. Rokan lalu menghabisi kobold terakhir dari kelompok itu dengan satu serangan kritikal. Rokan menghabisi kelompok kobold itu dengan sangat mudah dan mengambil batu mineral yang telah mereka kumpulkan. Quest kali ini hanya meminta Rokan membawakan 50 batu mineral saja. Tapi jika dia menyelesaikan quest ini dan membawa 50 batu mineral, Dwarf itu akan memberikan quest kedua, Cave Kobold Extermination, meminta Rokan kembali ke tambang dan menghabisi semua kobold agar para dwarf bisa merebut kembali tambang yang dulunya adalah milik mereka. Daripada harus pulang balik ke markas dwarf, Rokan bermaksud menyelesaikan misi itu sekarang. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Yang berarti Rokan harus masuk lebih dalam menghabisi semua kobold dan mengalahkan pemimpin kobold. Dalam perjalanan menuju bagian dalam terowongan, Rokan menghabisi semua kobold yang dia lewati. Dia juga menggunakan jubah transparan untuk mengintai sebelum memutuskan cara terbaik untuk menyerang. Singkat cerita, bertemulah Rokan dengan pemimpin kobold.
Dengan memanfaatkan jubah yang membuatnya tidak terlihat, Rokan mendorong gerobak yang berisi batu mineral, membuat 3 kobold lain terpaksa mengejar gerobak dan meninggalkan pemimpin mereka. Berbeda dengan para kobold, pemimpin kobold memiliki penciuman yang tajam. Sambil menghisap satu batang rokok yang ada di tangannya, pemimpin kobold meminta Rokan untuk segera menunjukkan diri. Wah, wah, wah. Rupanya kau bisa mencium bauku. Ya, wajar saja karena kau memang memiliki hidung seperti anjing, kata Rokan. Pemimpin kobold langsung menyerang dengan skill kombinasi Frantic Charge. Melihat musuh melancarkan serangan yang kuat, Rokan juga membalas dengan skill kombinasi Destruction Charge, meningkatkan movement speed, defense, dan kekuatan Rokan sebanyak 200%. Ditambah lagi, skill ini akan mengambil sebagian defense musuh menjadi physical damage tambahan. Rokan unggul dengan skill kombinasinya, membuat pemimpin kobold menerima damage besar dan terhempas menabrak dinding gua. Rokan kembali mendekat dan menabrakkan tubuhnya dengan skill Shoulder Charge. Di saat pemimpin kobold sudah tidak berdaya, Rokan langsung mengakhiri pertarungan dengan membelah tubuh musuhnya dengan skill Strike. Selamat tinggal anjing sialan. Sampaikan salamku pada teman-temanmu yang mati lebih dulu. Dan tras, tubuh pemimpin kobold dibelah menjadi 2 bagian. Setelah itu, Rokan lanjut menelusuri bagian dalam gua sambil menghabisi sisa-sisa kobold yang masih berkeliaran. Sesampainya di ujung terowongan, Rokan menemukan 3 orang dwarf yang terkurung di dalam penjara. Mereka adalah pekerja tambang yang dulu disekap oleh para kobold. Rokan menghancurkan jeruji besi dengan tangan kosong dan meminta ketiga dwarf itu untuk keluar bersama dengannya. Dwarf ini mengakui kekuatan Rokan setelah melihatnya menghancurkan jeruji besi yang mengurung mereka. Namun, salah satu dwarf kemudian berkata, "Terima kasih karena kau sudah menolongku. Tapi tidak akan mudah untuk bisa keluar dari sini karena tambang ini dikuasai oleh kawanan kobold," kata dwarf tersebut. Rokan tertawa mendengar apa yang dikatakan dwarf itu. "Hahaha, hentikan omong kosongmu. Kalian cukup berjalan saja karena di tambang ini sudah tidak tersisa kobold satupun," balas Rokan. Dengan dihabisinya semua kobold yang telah menginvasi tambang, kini dwarf dapat kembali mengambil alih tambang dan mengumpulkan batu mineral yang mereka butuhkan untuk proses menempa senjata. Sesampainya Rokan di markas dwarf, orang yang tadi memberikan quest padanya sangat memuji keberhasilan Rokan. Dwarf ini tidak menyangka orang yang selama ini dia pandang sebelah mata rupanya adalah seorang yang sangat luar biasa. Dengan terselesaikannya quest ini, kini Rokan mendapat kepercayaan dari ras dwarf, sekaligus menjadi orang pertama yang mendapatkan titel Dwarf Friend. Efek dari titel ini, Rokan dapat meminta tolong pada dwarf untuk memperbaiki ataupun mengupgrade item dan senjata miliknya. Ditambah lagi, dwarf akan memberikan diskon 5% pada Rokan untuk setiap senjata yang dia perbaiki. Ini adalah titel yang sangat bermanfaat
Karena saat ini di The Lord hanya ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan senjata para player. Yang pertama, dengan menggunakan scroll gulungan yang di dalamnya mengandung energi sihir. Gulungan ini sangat langka karena tidak diperjualbelikan secara umum dan hanya bisa didapatkan sebagai hadiah dari quest-quest tertentu saja. Cara kedua adalah meminta seorang blacksmith untuk mengupgrade senjata, tapi player harus bersedia membayar banyak uang untuk itu. Rokan melihat peluang dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi kaya raya dengan jalan pintas. Rokan membeli banyak item dan meminta tolong pada dwarf membuatkannya 50 pedang. Begitu pedangnya selesai dibuat, Rokan langsung menjualnya dengan harga 50 gold per satu pedang. Hanya butuh waktu 30 menit, semua pedang yang dijual Rokan di marketplace terjual habis. Jika diuangkan, Rokan mendapat 100 juta won hanya dalam waktu 30 menit. Ini adalah sesuatu yang melebihi ekspektasi Rokan. Dia lalu kembali ke pasar membeli semua item yang dia butuhkan dan kembali meminta dwarf untuk membuatkannya senjata. Dan begitu seterusnya secara berulang-ulang. Perusahaan Falcon yang menjadi developer dari game The Lord mendeteksi aktivitas jual beli yang dilakukan Rokan. Mereka mengkategorikan itu sebagai sebuah bug dan harus segera melakukan perbaikan. 2 hari berlalu, saat Rokan kembali login, dia mendapatkan notifikasi sistem. Jumlah senjata yang dapat dia buat dibatasi hanya 100 buah per hari. Yang berarti kini Rokan hanya bisa menjual maksimal 100 senjata per harinya. Aturan baru ini sedikit mengecewakan, tapi Rokan tidak terlalu mempermasalahkannya karena dia kini telah menjadi sultan. Dengan semua uang yang telah dia dapat, Rokan mengupgrade semua item yang dia gunakan menjadi plus 5. Sarung tangan, armor, bahkan sepatunya juga ditingkatkan. Tidak lupa, Rokan juga meminta para dwarf membuatkannya senjata baru. Axe of Murder. Semakin rendah health point Rokan, maka attack power senjata ini akan semakin kuat. Cukup sekian dulu pembahasan kita. Saya harap kalian suka dengan cara saya membawakan alur ceritanya. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.